Ini adalah contoh demonstrasi aplikasi Android dengan judul Acoustic Stopwatch yang bisa diunduh dari Play Store di masing-masing HP Android kita. Ini adalah rekaman sinyal audio yang ditangkap oleh mic HP. Kemudian paralelnya ini berdasarkan waktu yang mendatar. Ini adalah event number, menunjukkan urutan waktu ya. Urutan nomor rekamannya. Lalu yang ke atas interval waktu atau time interval. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak peserta didik kelas 10 multimedia Siang, 1. Siang, Pak. 10 multimedia 2. Ketemu lagi di virtual meeting ya, pembelajaran fisika dan simulasi komunikasi digital hari Kamis 4 Februari tahun 2021. Tepat sebulan yang lalu tanggal 7 ya. Ya. Jadi kurang sedikit 1 bulannya. Memang sengaja saya agendakan untuk 1 bulan minimal kita tatap muka secara virtual ya. Ini kebetulan awal bulan Februari, Pak Hartono mengagendakan untuk virtual meeting. Jadi tiap bulan nanti, sehingga nanti Maret, April, Mei, Juni, nanti selalu begitu polanya. Kalau malah diperlukan lebih dari 1 kali virtual meeting, nggak masalah ya. Silakan kalian japri ke Pak Hartono, Pak, butuh virtual meeting lagi Pak, ya, silahkan. Bahkan di grup sebelah ada undangan kelompok gitu, kelompok ngundang Pak Guru untuk virtual, boleh, monggo silakan. Tapi saya kurang tahu akun kalian bisa untuk, kalau akunnya untuk membuat meeting bisa, cuman untuk merekam saya kurang tahu. Bisa nggak dibuat untuk merekam akun siswa? Coba silakan testimoni. Kalau ngecek bisa rekam atau enggak, hari ini pasti nggak bisa karena yang bisa hanya yang undang, yaitu saya. Coba kalian nanti create meeting, nanti dari pojok kanan bawah ada titik 3 ke atas itu, diklik, nanti di situ ada menu dari atas nomor 2, mulai merekam. Nah itu. Kemungkinan ada ya di tempat kalian. Baik, hari ini ada 2 agenda ya tentunya ya. Mungkin refleksi 3 pertemuan sebelumnya. Ya, 3 bulan sebelumnya, 3 pertemuan sebelumnya ya. Mulai 7 Januari, 14 Januari, 21 Januari, 28 Januari, terus ketemu lagi ini 4 Februari. Ya, dari awal saya sudah menerapkan Google Classroom ya, yang belajar ID itu ya. Ini sifatnya wajib sampai 1 bulan ini. Saya belum punya data detail. Pesertanya kan harusnya siswa 10 MM1 tinggal 34 yang MM1, yang MM2 35, sehingga total ada 69 ya, 69 peserta didik. Tapi prakteknya yang gabung di kelas itu baik MM1 maupun MM2 melebihi dari 72. Padahal yang keluar sudah 3, harusnya 69 totalnya. Lebih dari 72, kalau nggak salah 76. Artinya kalian ada yang double akunnya. Ya. Intinya akun yang free tidak saya anggap anak-anak ya. Jadi yang gabung ke kelas saya, baik fisika maupun simkomdik, yang saya anggap, yang saya proses, nilainya adalah yang akun dari Kemendikbud. Ya. Indikatornya ada belajar.id itu. Ya. Oke, silakan. Yang double-double
boleh yang akun free-nya dikeluarkan atau keluar dari grup kelas. Nah, itu. Ini refleksi 3 minggu pembelajaran terakhir ya. Kemudian untuk KD 3646 yang suhu kalor itu ya itu memang materi keseharian ya. Jadi ya relatif mudah. Apalagi yang SIM kondik yang 3848 kewargaan digital itu ya teoritis sekali ya. Banyak hafalan-hafalan dan pemahaman saja. Oke, itu mungkin sepintas pelaksanaan pembelajaran di bulan Januari. Sebelum Pak Hartono lanjutkan, baik silakan mungkin ada yang usul, saran, masukan, tanya jawab, saya buka. Silakan. Satu-satu. Ada problem enggak? Monggo silakan. Ada yang mau memberikan masukan-masukan? Jadi sekali lagi akun yang free segera keluar dari grup kelas ya. Eh, Tidak harus menunggu dikeluarkan dari Pak Guru. Kalian sendiri bisa keluar dari grup. Yang free ya, yang belajar ID atau dari Kemendikbud wajib dipertahankan. Oke, pertanyaan disimpan nanti di tengah atau di akhir pertemuan ini. Selanjutnya yang kedua, Pak Hartono akan demonstrasi ya. Ini bisa lihat di kamera ya. Pak Hartono pakai HP. Ini 2 minggu yang lalu saya ikut pelatihan optimalisasi ini Android ini untuk percobaan-percobaan fisika ya. Sambil eh, mungkin bisa multi aplikasi ya. Kalian buka aplikasi ya. Kalian buka aplikasi, kemudian masuk ke Play Store. Masuk ke Play Store. Ini saya screen mirror aja. Oke, bentar. Presentasikan sekarang.
acoustic stopwatch, ada motion stopwatch, ada optical stopwatch, dan proximity stopwatch. Pak Artono akan mendemokan yang acoustic stopwatch. Ini deskripsinya get the time between two acoustic. Digunakan untuk memperoleh grafik waktu di antara dua sumber suara atau akustiknya. Ini kita jalankan ya. Acoustic stopwatch. Nah, ini menu utamanya. Di bagian simple, change the threshold to be above the environmental noise level. Ya, digunakan untuk mengatur noise suara di lingkungan HP ini tentunya ya, karena Pak Ipok ini yang percobaan acoustic stopwatch memanfaatkan mikrofon atau mic di HP ini ya. Di mirror ya. Terus ada menu sequence. Ini nanti urutan-urutan audio yang direkam oleh mic ya. Kemudian ada paralel, ada many. Ini menu terakhir. Lalu yang atas ada simbol segitiga ke kanan itu, ini untuk memulai perekaman suara. Memulai dan menghentikan ya. Lalu kanannya tong sampah untuk menghapus rekaman suara. Kemudian yang pojok kanan atas titik 3 itu untuk pengaturan lebih lanjut. Misalnya ini tentang about experiment info ini ya. Jadi get the time between two acoustic event ya. Eksperimen ini mengakomodir pengukuran dua sinyal akustik dengan klik mengambil suara bip maupun clap ya, yang dihasilkan dari suara lingkungan. Kita bisa mengatur threshold untuk memperoleh level yang diinginkan sesuai pengaturan di ini aplikasi ini. After starting the experiment, the clock will start on the first noise exceeding the threshold and it will be stopped on the second noise. To repeat the experiment, clear the data and start again. Make sure that the first noise is short, as a long sound may be immediately detected as a stop. Nah, ini. Oke. Kemudian video 1, video 2, ini saya belum nyoba ini ya. Oke. Kita kembali ke menu simple ya, simple. Ini saya demokan nanti merekam dengan durasi ya setengah menit lah ya suara kita ya. Nanti Pak Artono tak seperti apa itu MC ya, MC atau pembukaan pembelajaran. Nanti akan terekam terus kita putar kembali hasil rekamannya tersebut melalui mainan ini ya, mainan aplikasi Android ini. Oke, bisa kita mulai, bisa dilihat ya. Coba kita mulai. 1, 2, 3. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta didik kelas 10 multimedia 1 dan 10 multimedia 2 SMK Negeri 3 Surakarta. Berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika dan Simkomdik pada hari Kamis 4 Februari 2021. Semoga anak-anak dalam
keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun ya. Tetap semangat dalam proses pembelajaran, tentunya di awal bulan Februari ini. Kita berharap kerjasama tetap terjalin antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain, dan tentunya dengan kami sebagai guru di sekolah. Ini adalah contoh demonstrasi aplikasi Android dengan judul Acoustic Stopwatch yang bisa diunduh dari Play Store di masing-masing HP Android kita. Ini proses atau mode rekam, dan sebentar lagi akan saya tutup dan kita lihat atau analisis rekaman yang berbentuk grafik akustik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah saya hentikan rekamannya. Terus tadi dari menu simple masuk ke menu sequen. Ya, ini menu sequen ini adalah rekaman sinyal audio yang ditangkap oleh mic HP. Kemudian paralelnya ini berdasarkan waktu. Lalu yang many, nah ini ada deskripsinya. Ya. Yang kalau di matematika dasar ya ada grafik. Nah, ini yang mendatar. Ini adalah even number, menunjukkan urutan waktu ya. Oh maaf, urutan nomor rekamannya ya. Lalu yang ke atas interval waktu atau time interval. Nah ini bisa di-expand. Cancel. Ya. Nah, kecilkan ini bisa. Ini reset default, kembali ke settingan dasar ini. Average interval ini 0,259 sekon atau detik. Itu rata-rata intervalnya. Average rate 3,87 Hz. Karena suara laki-laki biasanya frekuensinya rendah ya, dibanding ibu-ibu atau perempuan biasanya Hz-nya ini nanti beda. Coba aja nanti sekalian yang suaranya tinggi, nanti Hz-nya ini Hz-nya ini angkanya juga lebih tinggi. Ini kebetulan Pak Hartono ini 3,87. Kemudian average rate 232 per menit. Ini contoh percobaan sederhana dengan HP ya. Dari satu menu dari tadi banyak sekali tadi ya. 6 subjek, per subjek tadi ada subnya lagi tadi. Oke. Itu demonya ya. Nah, nanti tugasnya menyusul ya di classroom ya. Ini baru tahapan demonstrasi. Nanti demonya di classroom. Mungkin entah screenshot aplikasi atau screenshot ini hasil rekamannya ini. Jadi dari demo tadi secara umum yaitu merubah audio kita atau suara kita yang kita keluarkan melewati media udara masuk ke mic HP ya, mic HP. Itu kan berarti energi suara. Lalu oleh mic masuk ke pengolah sinyal, dirubah menjadi energi listrik. Energi listrik, kemudian dia diolah lagi dengan aplikasi Acoustic Stopwatch ini, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik-grafik ini. Jadi ini kalau di fisika ada beberapa
konversi atau perubahan, ya. Kalau saya pertama ya dari mekanik dulu ya. Saya keluar suara kan energi mekanik itu, audionya. Terus keluar dari saya energi audio masuk ke mic HP, disimpan di memori, itu sudah listrik ya. Kemudian masuk ke aplikasi ini listrik ya, sampai ditampilkan di layar HP. Ini sudah ada 3-4 perubahan energi. Energinya tidak hilang, hanya mengalami perubahan ya. Itu demo aplikasi ini. Pak Artono juga sedang ini mencoba-coba ini berbagai fitur untuk PyPok ini. Baik, ini saya cukupkan, nanti penugasan lebih lanjut di Classroom. Ini saya stop dulu ya mirrornya. Berarti saya tutup, hentikan berbagi. Silakan. Saya beri kesempatan untuk penanya. Bingung apa malah? Sekali lagi PyPok ya. PHYPOX ya. PyPok. PHY di menu chat tadi ya. PyPok. PHYPHOX gitu. Itu untuk fisika. Sekarang silakan. Ada yang mau tanya-tanya, monggo silahkan. Ini nggak bertambah, tadi sempat 35 ya, ini sudah ada beberapa yang terlempar ini. Masih 30 peserta, nggak apa-apa, kita lanjut. Sekarang masuk ke yang Simkomdik ya. Simkomdik ini sudah ke KD KD 39 ini. Tapi mungkin untuk semester genap ini tidak kami berikan semua yang Simdik ya. Mungkin langsung ke KD 12 yaitu pra-production ya. Karena yang mesin pencari, kemudian yang beberapa yang lain itu tidak kami sampaikan. Asumsinya sudah ini apa? Karena pembelajaran jarak jauh ya, tidak semua KD harus diberikan. Yang diberikan adalah KD-KD yang urgent ya. KD-KD yang urgent, KD-KD yang pokok. Ini kok belum ketemu. Nah, ini KD. Ya, sambil nunggu loading KIKD. Silahkan, mungkin ada yang konfirmasi. Yuk, siapa lagi? Ananda. Silahkan, Pak. Iya, Pak. Silahkan, ada apa? Itu, Pak. Kan dari saya pribadi ya, Pak. Itu kan Bapak menggunakan Classroom. Iya. Tapi di WA masih ada link-link gitu, Pak. Nah, saya tuh bingung. Kalau ada Classroom, mengapa menggunakan link gitu loh, Pak? Oke. Ya, pertanyaan bagus. Yang semester ini apa semester lalu, Mbak? Ya, dua-duanya, Pak. Oh, gitu ya. Oke, next semester lalu saya masih menggunakan link drive itu ya.
Untuk semester genap ini nanti sudah full di classroom. Mulai daftar hadir sudah di classroom. Lalu kemarin latihan soal sudah di classroom, ya toh? Yang latihan Pak. soal IC itu loh, uraian itu di Oke. classroom. Kemudian mencoba latihan lebih lanjut dengan pilihan ganda itu juga sudah di classroom. Ya, tapi ini kok Pak, saya sendiri kadang mau ngerjain jangling itu bingung Pak. Oh gitu. Jadi ini intinya mulai semester genap ini sudah full di classroom ya. Linknya itu mungkin ini masih semacam e-booknya, KIKD, e-book itu masih saya tanam di apa Google Drive ya. Itu kan di Google Drive-nya email saya, itu tidak saya hapus ya. Itu sewaktu-waktu kalian butuh bisa dibuka. Tapi misalkan tidak butuh atau belum dibutuhkan, berarti kesimpulannya penuh di classroom. Gitu. Kan otomatis itu penilaiannya ya. Kalau yang uraian manual ya. Gitu ya Mbak? Kan, ya Pak, kan itu kan kalau pakai link drive, saya jadi sering tidak mengerjakan Pak. Oke, nah semester genap ini saya sudah nggak pakai link drive. Link drive itu hanya buku elektronik, e-book itu. Nanti secara Oke Pak. perlahan-lahan buku-buku elektroniknya otomatis saya pindah ke classroom semua ya. Saya di link itu hanya tinggal e-book saja. Tapi mulai latihan soal, kemudian ulangan harian, saya pastikan ya, nanti sudah penuh di classroom ya. Gitu. Termasuk nanti penilaian tengah semester itu juga sudah dari classroom ya. Classroom yang Kemendikbud ya, bukan yang classroom yang free ya, sudah classroom Kemendikbud. Nah, itu saya Gitu. mengaku Pak. Saya kalau di link drive tidak mengerjakan Pak. Ya. Bingung mau gimana Pak? Enggak, saya semester 2 ini nanti langsung full classroom kok. Enggak masalah ya. Oke Tapi Pak, kamu makasih. semester 1 sudah tuntas toh? Nggak tahu nih, Semester Pak. gasel. Hah? Lah itu Tahu. rapotnya dari wali kelas kalau nilainya sudah di atas KKM berarti ya udah tuntas. Tapi ada beberapa yang belum tuntas, tidak mapel saya aja ya. Itu hubungi langsung gurunya, nanti ada proses lebih lanjut ya. Supaya segera tuntas. Tuh. Oke Pak, makasih. Oke. Sepertinya Ananda enggak ini. Dari rekaman saya enggak. Ada 3 peserta yang belum tuntas kemarin. Anda untuk semester 1 ya. Semester 1 atau semester gasal kemarin udah clear ya. Tinggal fokus kita sekarang di semester 2 atau genap ini. Kecuali yang 3 orang itu. Buka aja rapotnya. Nanti kan kalau nilaimu di atas 75 atau 75 pas sampai mendekati 90 berarti udah tuntas. Tapi nilainya kalau di bawah 75 ya entah 40 atau 50, nah itu segera hubungi guru yang bersangkutan. Kalau wali mungkin kokean yang japri bingung, langsung gurunya aja nggak apa-apa. Ya, gitu ya Ananda. Oke Oke. Pak. Sekarang saya berbagi lagi. Sekarang bahas yang SIMDIK. Yang fisika tadi ya, nanti PyPok, aplikasi PyPok. Ya, ben ora jelas ya. Ngerjain rumus terus ya. Nah, nanti kamu bisa main-mainan itu. Nyoba wae. Keliru di riset nggak masalah. Oke, saya presentasikan sekarang yang ini ke SIMDIK ya. SIMDIK. SIMDIK. Kok hilang ya? Oh ini. Ya, kelihatan ya? Baik. Untuk SIMDIK semester 2 ini ada apa?
Lewat ya. Ini. Semester 1 kan 31 sampai 37 e-book itu ya, atau 41 sampai 47. Nah, semester 2 ini beda dengan semester 1. Kalau kemarin waktunya cukup ya, pertemuannya banyak. Semester 2 ini agak pendek. Ini kemarin sudah kita selesaikan 3848. Itu sebagai awalan di semester genap atau semester 2 ini. Nah, untuk 3949 ini kan temanya search engine atau mesin pencari. Ya. Mungkin tanpa kita sadari sebenarnya selama pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah ini pasti sudah sering menggunakan mesin pencari ya, entah Google atau AOL, atau Yahoo, atau Microsoft dan lain sebagainya. Itu berbagai mesin pencari. Intinya makin sering menggunakan mesin pencari itu biasanya kemampuan kita itu meningkat ya. Ada berbagai trik ya untuk mendapatkan apa yang kita cari dengan tepat ya. Contoh kalau bidang multimedia, mencari logo SMK 3 Surakarta. Atau agak ke atas lagi logo Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Itu di mesin pencari ketemu ya. Tapi itu belum spesifik, masih umum. Ya. Bisa dispesifikkan lagi. Contohnya logo Jawa Tengah yang tipenya PNG. Nah itu bisa dari mesin pencari. Atau tipenya JPG itu bisa. Ya. Karena antara PNG dan JPG itu punya maksud dan tujuan berbeda. Kalau di bidang multimedia, kalau saya sarankan PNG saja, ya. Karena PNG itu ada fasilitas apa? Ada yang tahu perbedaan PNG dan JPG? Yuk, pelajarannya Budana, dasar desain grafis. Ananda mungkin? Apa bedanya, Pak? PNG dan JPG? Nggak tahu, Pak. Belum ya? Beda Ya, kualitasnya, Pak. beda kualitas. Ya, betul. Salah satunya itu. Yang kedua, apa? Ini dasar loh ya. Wong multimedia ra mudeng kuwi ya bahaya iki. Wis mas tahun sih. Itu ilmu dasar multimedia itu. Modal Anu, Pak, untuk apa? Apalagi? Ayo, Mas kalau Rono. kalau JPG itu nanti gambarnya tidak transparan. Kalau PNG? Kalau PNG nanti gambarnya bisa transparan, Pak. Betul, Pak? Iya, betul ya. 1000%. Beda betul. ukuran, Pak. Ya, beda ukuran bisa. Tapi beda ukuran bisa banyak faktor ya. Nggih, Pak. Karena kualitas Ya, gambar. Oke. Transparan benar. Terus ukuran itu tapi tergantung kualitasnya ya. Makin tinggi kualitasnya, ukuran size-nya makin besar ya. Terus kerapatan gambar atau pixel itu. Tapi yang utama tadi bisa transparan. Transparan itu artinya ya tembus pandang ya. Background-nya, Pak, background-nya yang transparan, background Ya, belakang. Contoh ada background warna hijau, ya. Tempel logo Pemprov Jawa Tengah, ini ya. Nanti yang tertutup oleh logo Jawa Tengah hanya khusus untuk logonya saja, orang kotak gitu ya. Kotak nutupi kabeh kan jelek ya. Ada logo Jawa Tengah kan lekuk-lekuannya banyak sekali ya. Nah, bahkan tengah itu ada yang lubang, itu ya tembus ya. Itu namanya transparan. Nah, itu tidak bisa dimiliki oleh JPG. Yang bisa memiliki hanya PNG ya itu. Sebenarnya ada beberapa yang bisa transparan selain PNG. Cuman di dunia permultimedianan yang paling familiar dipakai ya ini PNG. Ya karo laptop kita, HP kita mau di preview paling enteng lah kira-kira gitu. Oke, sudah terjawab ya. Nah, itu
Kembali ke mesin pencari. Nah, itu mencari logo Jawa Tengah itu kan kata kuncinya logo Jateng gitu ya. Jret. Langsung muncul ya, banyak logo. Ada yang menampilkan website, ada yang menampilkan apa? Langsung gambar, tapi kita nggak tahu gambarnya seperti apa. Nah, misalnya kita butuh eh, gambar eh, transparan. Oke, saya demokan sekalian ya. Nah, ini karena search engine ini tidak saya berikan ini. Cuma nanti di semesteran mungkin teori-teori dasarnya keluar ya. Tapi dalam pembelajaran mengingat waktu dan efektivitas kurikulum selama PJJ ini mungkin tidak saya berikan. Oke, ini saya masuk ke mesin pencari Mbah Google ya. Ini Google nih. Oke, saya logo ini sudah saya screen share ya. Logo Jateng ini. Ini kan key ya atau kunci kata kuncinya ya. Kita enter. Nah, ini kan ini masuk ke bagian semua. Di semua ini muncullah ya yang kita mau ya, tapi masih umum sifatnya. Yang atas ini kebetulan gambar, yang bawahnya ini alamat websitenya. Oke, kalau logo kan pasti yang kita butuhkan gambar ya. Kecuali ada tugas terjemahkan atau apa makna atau arti dari logo Jawa Tengah, itu beda, konteksnya beda. Di sini saya mencari gambar ya judulnya. Oke. Nah, untuk efektivitas ini ada menu alat di sini. Semua gambar, berita, belanja, map, lainnya, setelan alat. Ini saya pilih alat. Oh, sorry, gambar dulu ya. Pilih gambar dulu. Oke, gambar dulu. Nah, ini langsung ada pilihannya. Folder hitam putih, PNG, vektor. Nah, misal pilih PNG. Ini lebih spesifik ini. Ini masih umum lagi, sebenarnya masih bisa di persempit dulu subjeknya, alat ini. Kalau sudah klik alat ini, muncullah sub menu di sini. Ukurannya mau apa? Oke, nek mau dicetak di MMT, lebih baik ukuran yang besar apa ukuran yang kecil? Ini kembali ke mesin pencari. Nah, tadi klik alat, kemudian ukurannya ada besar, sedang, ikon. Oke, misal mau dicetak ke MMT, pilih yang ukuran apa? Pilih yang besar, sedang, apa yang ikon atau kecil ini? Yuk. Besar, Pak. Roman. Hah? Besar, Pak. Yang besar? Ya, benar, Pak. Soalnya kan iklan itu kan harus menampilkan yang secara jelas banget, Pak. Oh gitu, misalnya MMT itu ya Bangjo itu ya, Bangjo balapan itu ya. Ya benar, Pak. Manahan ya. Jupul gambar mung sak kecil ini ya kan dicetak besar kan pada yang dijenjet gini ya. Ditarik Soalnya ini kan. soalnya Hasilnya kira-kira. lihat banyak, Pak. Soalnya nanti kan yang banyak. Tadi harus besar biar kelihatan jelas gitu loh. Biar semua orang tahu. Tapi kalau sumbernya kecil, gambarnya kecil, itu nanti pecah-pecah ini. Harus ya Pak. Burik. Ya, yang ini ukuran maksudnya di sini resolusinya harus besar. Oke. Karena kita berharap hasil cetakan MMT-nya tidak pecah atau bubar ya. Kita pilih yang besar ini. Search engine-nya, klik besar. Nah, ini Mbah Google sortir ini. Yang sedang sama ikon tadi udah disingkirkan ini. Yang tampil di sini adalah logo-logo yang ukurannya besar. Baik, lanjut lagi. Ini kan langsung muncul besar kan ini subkategorinya. Sekarang warna. Warnanya ini tadi warna apapun, hitam, putih, transparan atau kita custom ini. Tadi supaya gambar backgroundnya tidak tertutup apa tadi milihnya? PNG. JPG dong. Enggak, ini maksudnya warnanya transparan, hitam putih atau warna apapun. Transparan, bisa hijau. Transparan, ya. Transparan putih. Dulu. Kita kan belum menemukan jenis filenya. Ini masih kategori umumnya. Oke, saya pilih transparan gini. Gini. Waduh, ini bingung nih. Besar, transparan, terus jenisnya ini apa ini? Jenis apa saja? Klip, garis, wah gitu. Oh, jenisnya ini sudah PNG ya. Oke,
Sudah. Nah, berarti ini sudah. Nah, ini sudah insting habis ini. Ya. Ini ternyata yang ditawarkan ke kita sih oke banget ini. Coba yang atas saja 4 ini ya. Masih ada 4 gambar ini. Tapi sebaiknya ini contohnya ini Wikipedia ini jangan diambil dulu kan. Wikipedia itu nomor buli ya, nomor belakang. Kalau bisa sesuai sumbernya ini misal jatengprof.go.id ya, ini mungkin soko sumber aslinya. Baik, kita demokan. Tak klik kanan, buka link di tab baru. Nah, ini. Ambil ya. Nah, ini. Biasanya yang transparan atau PNG itu ini ada gambar bendera Kroasia. Tapi Kroasia sing hitam putih, bukan Kroasia sing warna-warni merah itu ya. Ini. Terus yang kedua, ini 1436 pixel, biasanya horizontalnya atau mendatarnya. Nah, lalu height-nya atau tingginya ini 1600 pixel. Perhatikan, ini kan antara yang mendatar dengan yang ke atas kan lebih panjang yang ke atas ya. Ya bener nih. Ini berarti width, ini height atau tinggi. Ini width itu lebarnya, height-nya 1600. Kita lihat di sini, oh iya, logo Jawa Tengah jebule kan ya. Lu itu ke atas itu ya. Udah, dari indikasi ini kemungkinan yang kita pilih sudah sesuai. Selanjutnya ini kita bisa buka websitenya atau langsung simpan gambar ini bisa. Klik kanan, simpan gambar. Ya, ini. Simpan gambar. Nah, perhatikan ini. File bla 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 ya. Save as type PNG image. Nah, udah. Dari Kroasia tadi, terus ukurannya udah, pixelnya udah memenuhi. Dan yang ketiga ini, oh ternyata file PNG, itu JPG. Nah, dari 3 indikasi atau tanda-tanda itu, berarti yang kita pilih, ya kemungkinan 99% adalah sesuai. Gitu. Oke, tak masuk nih 2021 aja. Tapi laptop saya agak lambat ini. Mesin tua ini laptopnya. Ya, 2021. Nah, ini masuk ini. Sip ya. Terus Ctrl J. Ctrl J itu untuk menuju foldernya tadi. Tampilkan dalam bentuk folder. Nah, ini saudara-saudara ya. Logonya. Nah, ini. Seingat saya semester 1 dulu Pak Hartono sudah mendemonstrasikan menempel logo di depan tulisan. Kalau tulisannya muncul berarti itu tanda bukti filenya transparan ya. File image-nya atau gambarnya. Tapi kali ini tidak saya demokan karena kita fokusnya di mesin pencari atau search engine tadi. Kembali ke search engine. Ada pertanyaan terkait search engine? Ya, ternyata search engine itu banyak ya triknya. Itu masih di situ. Ada juga VPN dan lain sebagainya. Nah, itu, tapi saya nggak mengajarkan itu ya. Itu lebih lanjut. Ya. Intinya search engine bagaimana menggunakan search engine optimal, kita cepat memperoleh apa yang kita cari. Kira-kira seperti itu. 3949 saya cukupkan. Ada pertanyaan? Ini tidak kita bahas ini. Saya Pak, hanya saya, iya, monggo silakan. Fungsi VPN itu apa Pak? Oke, ya. VPN ya. VPN itu kepanjangannya Virtual Private Networking. Kalau diterjemahkan ya, virtual itu kan tidak nyata, privat itu privasi, networking itu jaringan. Ya. Jaringan virtual untuk privasi, keamanan itu. Nggak umum gitu berarti Pak? Ya, betul. Nah, itu gini, Mas, Mbak. Kalau mau masuk ke benteng Vastenburg, itu kan pintu utamanya dari sebelah barat, sisi kulon, ya kan?
dekat Bank Indonesia itu, betul? Hmm. Itu pintu reguler ya, pintu utama atau normale gitu ya. Tapi sebenarnya ada pintu-pintu yang lain untuk masuk ke benteng. Bisa dari timur yang pintu itu, atau melompat, atau lewat terowongan ya. Yang orang secara umum tidak tahu. Tapi sebenarnya bisa masuk ke, analoginya seperti itu. Ya, Pak. Nah, tujuannya tidak melalui pintu utama apa? Banyak faktor ya. Biar orang kena rahasia bisa. Ya. Biar bisa lolos bisa. Ya. Atau mau punya niat jelek juga bisa. Ya, jadi VPN atau Virtual Private Networking, itu tadi. Harusnya lewat pintu utama, tapi tidak lewat situ. Dengan maksud dan tujuan yang lain. Nah, maksud dan tujuan yang lain itu banyak ya. Ada yang positif banyak, yang negatif juga banyak. Gitu. Ya, Pak. Ya, jelas ya? Jelas. Tergantung kita sendiri, milih yang positif apa milih negatif. Nah, aku sebagai guru, ya positif ya, gunakan untuk hal-hal positif. Ya. Atau bisa untuk menghilangkan jejak ya, kira-kira ngono ya. Mlebu ning benteng tapi ora kedeteksi oleh siapapun. Bedunduk moro-moro ning jero benteng itu. Nah, itu tujuannya ya. Nah, tujuannya apa? Ning kono arep gawe goro-goro kan bisa kan, negatif kan? Gawe keonaran di dalam benteng gitu. Itu virtual private networking. Ya, Pak. Ya. Lebih baik ya VPN itu banyak positifnya, tapi negatifnya juga ada. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Kalau VPN itu kan fungsinya ada yang bisa buatan itu toh Pak, akses di mesin pencari buat yang tadinya server Indonesia berganti ke server luar negeri, gitu kan bisa juga toh Pak? Bisa, ya itu tadi. Aplikasi. Bagaimana browser kita bisa melewati blokir itu bisa. Ya tadi saya menganalogikan benteng Westenberg. Ning pintu utama dijaga ketat. Ya. Oh, iki sing suhune 40 derajat gak boleh masuk. Kemungkinan sing 40 derajat iki demam ya. Demam kan banyak kemungkinan ya, putus cinta, apalagi wingi bar kodanan ya, masuk angin ya. Atau ada potensi COVID ini ya. Nah, kan dijogo ketat. Nah, tapi tadi dengan VPN aku ora perlu lewat pintu utama ya. Bisa lewat terowongan, bisa lewat pintu belakang, bisa melompat. Itu VPN-nya itu. Oke, lanjut ya. VPN lanjut sudah 3949 clear ya. Tidak saya bahas ini. Kemudian 31040. Ini kita bahas tapi sebenarnya harus dipraktekkan. Contoh ini yang lanjutnya. 31040 menganalisis komunikasi sinkron asinkron dalam jaringan. Nah, kita virtual meeting ini masuk kategori sinkron atau asinkron. Kita virtual meeting ini, tidak classroom loh ya. Asinkron, Pak. Ya. Asinkron. Sinkron, Pak. Sinkron. Oh. itu nih bahasa Yunani apa artinya atau bahasa Latinnya? Asusila. Tidak. Tidak kan ya. Ya. Jadi nih asinkron ini tidak. Sinkron itu synchronize ya. Ada message WA, WhatsApp itu. Kan ada notifikasi. Nah, itu berarti kan sinkron itu. Ada message kita nggak sengaja tapi audionya keluar. Oh, berarti ada pesan masuk. Itu berarti sinkron. Sinkronnya apa? Ada notifikasi gitu. Nah, yang asinkron ini kan berarti tidak sinkron atau kalau diterjemahkan ke bahasa kita mudahnya ya tidak langsung. Jadi komunikasi sinkron itu berarti langsung seperti yang kita laksanakan ini, virtual meeting ini, ya. Atau telepon, ya, baik video call maupun telepon audio saja, itu ya sinkron ya. Kemudian virtual meeting itu kan banyak ya. Wajah saya kelihatan, berarti videonya kelihatan. Audio saya, ini saya cek di PC saya, tandanya berarti suaraku
kalian terima ya kira-kira ngono ya. Kecuali speakermu mbok mateni ya. Itu berarti sinkron audionya. Video sinkron, audio sinkron. Data juga sinkron kan, ini tak tampil KIKD ini. Ini sinkron. Tapi ada juga yang tidak sinkron atau asinkron. Contohnya ini belum saya launching ini. Presensi Kamis 4 Februari 21. Ya. Silakan diisi ya. Atau hadir tidak hadir gitu ya. Kan sekarang tak kayak model gitu. Tapi saya kasih spelling waktu. Pembelajarannya jadwalnya Kamis jam pertama atau jam ketiga. Taruhlah spellingnya sampai jam 4 sore gitu ya. Tapi saya biasanya yo enggak saklek gitu ya lah. Mungkin pakai datanya entek, apalagi sinyalnya undlap-undlup. Ya adalah spellingnya besok Jumat. Sampai jam setengah 4 sore atau jam 2 siang atau Sabtu gitu. Jadi kalian instruksinya dari Pak Hartono silakan presensi minggu ini atau hari ini. Tapi prakteknya mesinnya itu kan nerima terus kan. Nerima hari ini ya diterima, besok terima. Sabtu terima. Nah, itu berarti asinkron atau tidak langsung. Nah, ini sebenarnya sudah kita kerjakan ya. Hanya kita perlu pahami itu. Jadi komunikasi secara umum ada dua, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ragamnya tadi ya, audio, video, data, virtual meeting ini adalah sinkron. Video call sinkron. Yang asinkron apa? Email, WhatsApp itu ya. WhatsApp itu ora dibuka kan centange siji apa centange loro biru apa abu-abu itu kan asinkron itu ya. Atau mungkin white itu ya. Iki terus ngirim WA kok tandanya kok white terus ya retri ya. Ngirim gambar retri ora teko-teko jebule pakai data entek. Nah, itu berarti asinkron. Oke, ini sudah kita kerjakan sih ya setiap hari ya. Berarti ini karena kurikulum tatap muka, jadi perlu dipahamkan seperti ini. Tapi karena ini belajar dari rumah PJJ dilakoni setiap hari berbagai mapel ya, berarti kita bahas secara spesifik. Oke, gitu kan anak? Ada pertanyaan terkait sinkron asinkron? Cukup Tidak, ya? Pak. Tidak ada ya? Baik. Kemudian penyederhanaan yang ketiga. 3.11.4.11 ini menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. 14-nya menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring kelas maya. Nah ini sama ini ya. Kita semester 1 dulu menggunakan portalnya SMK 3 Surakarta Learning itu ya sudah kelas maya. Terus karena semester 2 ini wajib menggunakan Google Suite Classroom ya, itu sudah kelas maya juga. Menganalisis fitur itu ya fasilitas ya. Fasilitas di perangkat lunak pembelajaran kolaboratif. Kolaboratif ini kan kerjasama ya, secara daring atau online ya. Fiturnya apa saja? Sudah kita kerjakan setiap hari ya. Misal semester ini ada 17 mapel ya udah, berarti kan ya. Tinggal kalian tadi ya mengoptimalkan. Kemarin ada yang japri saya, Pak, ini kok saya nggak bisa mengerjakan ulangan harian lah. Anan, emailmu apa? Emailnya masih yang free Pak. Oh, Raiso ya. Begitu Januari ini harus pakai yang Google Suite. Sudah nggak ada free lagi. Kalau belum ya segera aktifkan. Itu satu. Pak, saya nggak bisa login. Tenang ya. Kalau nggak bisa login, di reset akunnya. Pak, passwordku tak ganti tapi lupa. Sama, di reset juga. Pak, aku mau ganti akun. Raiso. Akunnya tetap sama. Yang di reset itu hanya sandinya atau passwordnya. Itu. Nah, itu contoh fitur-fiturnya. Terkait akun Kemendikbud ya, yang Google Sheet ya. Kemudian masuk ke prosesnya. Ada yang japri Pak Hartono, Pak, saya sudah
apa menyelesaikan latihan soal. Ini tinggal mengirim tapi kok gagal terus. Oh, dilalai pakai datanya habis ya nggak bisa ya. Terus ada juga Pak ini menunya tampilannya kok beda ya dengan teman-teman yang lain. Oh, dilalai browsernya di HP yang kalian pakai itu out of date atau terlalu lama, tidak pernah diupdate baik aplikasinya maupun Android-nya ya. Itu kan secara rutin harus diupdate itu. Ya. Kecuali ya HP baru itu biasanya harus update ya. Kalau tapi udah dipakai 3 tahun, 4 tahun ya, itu harus update. Biasanya update-nya ketika tersambung ke WiFi. Itu. Nah, yang saya amati kemarin yang banyak gagal mengirimkan entah latihan soal atau ulangan harian itu karena itu. Ya. Yang pertama mulai akun, kemudian gagal mengunggah itu ya. Sebenarnya gini, kalian tadi kuncinya di kolaborasi nih, bekerja sama ya. Kalau menggunakan HP A gagal, ya pinjam ini kakaknya atau apa. Nggak harus dari HP-mu sendiri boleh. Yang penting kan akunnya dan passwordnya tahu ya. Login di HP kakaknya atau orang tuanya ya. Terus tugasnya sudah dipindahkan ya, dikirim ulang ya dengan HP yang lain. Kalau sudah terlalu jadul kan ya tidak bisa ya HP-nya. Ya resikonya seperti ini yang pembelajaran kelas maya ini. Nah, itu adalah yang KD 311 411 ini karena penyederhanaan kurikulum ini tidak kita sampaikan. Tetapi intinya ini sudah kita praktekkan ya dalam pembelajaran hampir kalau kelas 10 ya mulai awal tahun pelajaran kemarin sampai saat ini ya sudah menggunakan kelas maya. Mungkin ada pertanyaan terkait ini 311 411 ini kita tidak bahas. Yuk silakan. Tidak ada? Oke, tidak ada. Nah, ini baru masuk ke yang akan kita selesaikan di semester 2 ini ya. Jadi 3 KD ini bukan kita skip ya. Sudah kita kerjakan tapi pendalamannya melalui praktek langsung ya. Tetapi nanti di tengah semester maupun akhir semester tetap ada evaluasinya atau ada soalnya keluar ya. Kira-kira gitu. Baik, berarti PR kita untuk SIMDIK itu tinggal ini. Sampai nanti bulan akhir Mei ya, akhir Mei atau awal Juni tahun ini. Berarti kita selesaikan 312, 313, 314. Tinggal 3 KD ini. Intinya begini anak-anak. Untuk KD ini adalah memproduksi karya-karya multimedia. Tahapannya ada 3 tahapan. Yang 12 ini praproduksi atau perencanaan. Kemudian yang 313 ini proses produksi. Dan yang terakhir, yang 14 ini adalah pasca produksi atau evaluasi. Nah, ini ada berbagai proyek atau pekerjaan yang bisa kita kerjakan ya. Tapi di tengah pandemi ini tentunya kita akan memilih mana kira-kira proyek yang paling sesuai dengan keadaan saat ini ya. Ini tapi kalau secara tatap muka ini ada video, ada animasi, ada musik ya. Musik digital ini ya, bisa cover, bisa create lagu dan lain sebagainya ya. Nanti akan kita tetapkan, kita sepakati nanti proyeknya seperti apa. Tuh. Nah, untuk 312 ini merancang dokumen tahap praproduksi, membuat dokumen tahap praproduksi. Nanti di Classroom akan saya kirimkan ininya teori tentang ini dulu, materinya ya. Materinya saya unggah di sana. Kebetulan di sana nanti ada LK-nya. LK sederhana untuk merencanakan produksi ya. Tapi kira-kira begini. Praproduksi ini adalah masa di mana sebelum memproduksi karya multimedia. Contoh misal akan memproduksi video ya. Berarti kan ditetapkan judul besarnya apa. Misal judul besarnya adalah
perkenalan diri ya. Perkenalan diri. Ya. Perkenalan diri berarti kan surveinya atau observasinya kan perkenalan diri kalau di multimedia berarti audio visual ya, menggunakan suara dan rekaman video. Nah, yang dipikirkan selama praproduksi ini adalah waktunya kapan ngambilnya, pakaiannya seperti apa. Contohnya ya, latar belakang gambarnya bagaimana. Lalu yang nanti yang merekam atau kameramannya siapa, durasinya berapa, isinya apa. Terus nanti diedit atau tidak, atau langsung dikirim ke classroom. Nah, gitu. Itu kira-kira yang dipikirkan pada saat praproduksi. Sehingga harapannya pada saat produksi ini berjalan lancar sesuai yang direncanakan, hasilnya maksimal. Nah, kemudian yang ke-14 ini evaluasi pasca produksi. Nah, termasuk ini mengarah ke pemasarannya ya. Jadi tidak hanya berhenti memproduksi, tapi bagaimana produknya itu, hasilnya itu ada tindak lanjutnya ya. Bisa laku, bisa menambah subscriber ya, bisa menambah like, apalagi bisa menambah jejaring ya. Mesti itu bisa laku ya, bisa laku, kalian bisa terkenal ya, mendapatkan pekerjaan atau job. Jadi tidak berhenti hanya di mengevaluasi ini, tapi ada pemikiran yang lebih lanjut. Ini tiga KD yang akan kita laksanakan sampai akhir Mei 2021 ini. Sebelum masuk ke classroom, sekali lagi ada yang mau konfirmasi? Silakan. Cukup ya? Nah, baik. Ini mungkin penjelasan secara umum untuk KD 12, 13, 14 saya cukupkan. Nanti kalian tunggu di classroom-nya ya. Nanti langsung muncul KD ini. 312 ini. Merancang dokumen tahap praproduksi. Cukup? Ada pertanyaan? Jangan lupa presensinya sama di classroom juga. Cukup dengan memilih hadir sudah. Nah, berarti hari ini sudah hadir ya. Tapi yang utama adalah menyelesaikan proyeknya ya. Menyelesaikan proyek itu sama seperti dulu. Menyelesaikan proyek itu seperti hanya sebagai daftar hadir atau presensi. Yuk sekali lagi ada yang tanya ini. Tadi sepintas kok ada yang berbunyi. Tidak ada ya? Ya, sampai ketemu di kelas asinkron atau tidak langsung di Google Classroom Suite Education ya. Ini sudah hampir 1,5 jam. Mungkin virtual meeting pada siang hari ini saya cukupkan ya. Tetap semangat, okay. Ya. Tanggal 6 dan 7 mungkin sudah mendengar, melihat ada himbauan dari Pak Gubernur ya, Pak Gub, untuk stay at home ya, mengurangi mobilitas. Sekarang tidak hanya 3M, tambah 2M lagi, totalnya jadi 5M. Apa itu yang 5M tambahnya? 5M-nya itu mengurangi mobilitas atau pergerakan keluar rumah. Terus yang kelima, meminimalisir ini apa? Berkerumun ya, meminimalisir berkerumun. 3M ditambah 2 tadi. Meminimalisir mobilitas atau pergerakan ke berbagai tempat yang lain, dan yang kelima menghindari kerumunan. Itu sekarang 5. Ya, tanggal 6, 7 atau Sabtu Minggu besok itu, nah itu dalam rangka ini karena masih pandemi itu ya. Oke. Mungkin itu ya yang Pak Arno bisa sampaikan ya. Sampai jumpa di classroom ya. Ini sudah saya rekam, nanti sebentar lagi akan saya upload di YouTube ya. Ya karena classroom itu paketnya dengan YouTube itu. Jadi Google Suite Education itu
eh, lembar kerja terakhir itu channel YouTube itu. Kalian silahkan diaktifkan channel YouTube-nya ya. Masih usia muda, sebagai produksi video sebanyak-banyaknya. Ya. Kan 17 Maret ya ada berbagai proyek. Oh, unggah YouTube. Nanti untuk jejak digital ya, untuk portofolio, untuk rekam jejak kita ya. Dan untuk kenangan besok, oh aku biyen iki ngerjain tugasnya Pak Hartono. Nek disimpan di flash disk di komputer kan mungkin hilang, kalau diunggah di YouTube insya Allah aman itu ya. Karena server internasional. Baik, sampai ketemu di Classroom baik fisika maupun Sinkomdik. Ingat sekali lagi 5M ya. Dan Sabtu Minggu besok mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan ya. Semoga pandemi segera berlalu, tetap semangat ya. Karena kalian adalah generasi penerus bangsa, generasi milenial ya. Kita akan estafet tidak kita terus ya. Kalian nanti yang menggantikan kita. Oke, itu kalau ada pertanyaan bisa japri melalui WAG atau japri ke nomor Pak Hartono ya. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.